Memang benar hewan itu juga sebagian hewan yang Allah ciptakan itu mereka juga berpuasa meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bani. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di segmen kali ini, di segmen Tanya Ustadz ya, udah lama Kings Bani nggak bikin segmen seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah ditemani dengan Ustadz kita nih ya, Ustadz Kusnadi Arozi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi menjelang Ramadan ini ya, jadi kita akan mendengarkan atau bertanya juga lah kepada Ustadz gitu. Sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan ini gitu ya. Karena kan sebentar lagi mau Ramadan Ustadz ya. Jadi jangan kalah sama hewan gitu ya. Hewan juga kalau melakukan sesuatu kan teman-teman tahu ya, ada apa ayam gitu. Kalau misalkan ayam mau mengeram itu kan dia puasa juga ya kan. Terus kemudian ular, dia kalau lagi ganti kulit dia puasa juga. Apalagi beruang ya kan, beruang kutub itu dia hibernasi selama 6 bulan, nggak makan nggak minum. Jadi teman-teman jangan kalah sama hewan-hewan tersebut gitu ya. Jadi mari kita tanyalah kepada Ustadz Kusnadi ini, sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan agar puasa kita ini dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelang bulan Ramadan ya, beliau memperbanyak ibadah ya, menjelang bulan Ramadan, terutama di bulan Rajab dan Sya'ban ya. Jadi bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bulan dimana kemudian Allah melalui Rasulnya itu memerintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah. Makanya Allah mengistimewakan bulan ini ya. Allah mengistimewakan bulan ini, dan Nabi juga melakukan amal-amal tertentu seperti puasa itu lebih banyak di bulan Sya'ban ya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul tidak pernah melakukan ibadah puasa lebih banyak kecuali di bulan Ramadan. Itu lebih banyak di bulan Sya'ban ya. Selain daripada bulan Ramadan, beliau banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan yang lain. Nah, kenapa Nabi sampai melakukan puasa kemudian juga memperbanyak ibadah yang lain? Itu sebenarnya karena mempersiapkan ruhani, mempersiapkan diri beliau untuk bisa memaksimalkan amal ibadah nanti di bulan Ramadan. Gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri, sama seperti siswa sekolah misalnya kan, mahasiswa di kampus ketika mereka menghadapi ujian pasti kemudian ada banyak persiapan. Ada banyak persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan fisik ya kan, agar mereka bisa lulus, bisa melaksanakan ujiannya itu semaksimal mungkin. Kita masuk ke bulan Ramadan juga begitu ya. Ada persiapan mental itu tadi, persiapan ilmu gitu kan, persiapan ibadah tadi dan seterusnya, persiapan rohani, keimanan itu agar kemudian kita bisa melakukan ibadah nanti di bulan Ramadan. Nah, begitu juga dengan ilmu tadi ya. Jadi para ulama itu ketika menjelang bulan Ramadan mereka kembali memurajaah kembali, mengulang-ulang kembali hal-hal yang berkaitan dengan ahkamus siyam, hukum-hukum seputar puasa. Kenapa? Karena kita harus melakukan amal ibadah itu alal basirah, harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu, harus tahu apa yang hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa, hal-hal yang dilarang misalnya. Kemudian juga
perkara-perkara penting yang lain, misalnya bagaimana dengan orang yang sakit, apakah kemudian dia dapat uzur untuk tidak berpuasa dan lain-lain. Nah, itu kan semuanya butuh ilmu. Jadi memang selain persiapan keimanan rohiyah tadi dengan memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban, kita juga butuh persiapan ilmu itu tadi, terutama berkaitan dengan ahkamus siyam agar kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Nah, secara ringkas seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, itu yang harus kita persiapkan ya. Banyak mengulang-ulang kajian-kajian tentang puasa, bagaimana cara puasa gitu ya. Jadi tadi sekali lagi jangan sampai kalah sama binatang ya kan. Nah, Ustadz, yang Ustadz ketahui ini tentang binatang-binatang yang melakukan puasa gitu ya. Nah, sebetulnya mereka untuk hewan sendiri tadi disuruh beribadah nggak sama Allah tadi? Nah, gimana tadi? Kalau konteks ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, itu tidak ya. Jadi hewan, tumbuhan itu tidak melakukan ibadah sebagaimana yang kita lakukan ya, atau sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa jin. Kalau jin, manusia itu sama-sama makhluk yang dibebankan hukum ya, syariat yang sama ya. Jin misalnya itu juga mendapatkan syariat yang sama dengan kita, sebagaimana kemudian dalam banyak riwayat hadis menyebutkan datang golongan utusan jin ya, datang kepada Nabi SAW minta diajarkan Islam. Atau dalam surah jin misalnya kita mendengar mereka mengatakan ketika mendengar ayat Al-Quran, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Itu bacaan Al-Quran membuat mereka beriman. Nah, sementara makhluk Allah yang lain seperti hewan, tumbuhan, itu mereka disebutkan di dalam Al-Quran bertasbih ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia bertasbih kepada Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam banyak ayat juga begitu disebutkan bagaimana hewan itu bertasbih ya, gunung-gunung bertasbih gitu kan. Bahkan benda mati, bukan hanya hewan, benda mati itu bertasbih ya, di semuanya bertasbih. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Jadi mereka dengan tasbihnya itu tetap kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan, mereka tetap kemudian mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan seterusnya dengan cara mereka. Yang kita tidak pernah diberitahu seperti apa tasbihnya mereka. Jadi tetap kemudian hewan itu dia bertasbih, tapi tidak sebagaimana tasbihnya kita manusia. Ya, jadi ada banyak cara yang mereka lakukan begitu. Nah, itu jadi memang benar hewan itu juga sebagian hewan yang Allah ciptakan itu mereka juga berpuasa ya, meskipun tujuan berpuasanya mereka bukan sebagaimana manusia karena mereka bukan makhluk berakal kan gitu. Di puasanya mereka itu hanya mengikuti gharizah itu tadi ya, naluri ya, naluri hewani. Kalau kita berpuasa itu karena berdasarkan akal, Allah memerintahkan kita berpuasa. Nah, akal kita memahami syariat itu, kita memahami tujuannya, kemudian berdasarkan itu kita berpuasa. Nah, sementara hewan kan dia berpuasa cuman dia hanya mengikuti naluri hewaninya. Dia mengikuti gharizah itu tadi. Seperti tadi disebutkan ular, ya kan, dia berpuasa setelah makan. Kemudian beruang misalnya kan, hibernasi dia selama 6 bulan. Bahkan unta misalnya, unta itu bisa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Nah, 40 hari dia bisa bertahan di cuaca yang sangat ekstrim ya. Cuaca yang sangat ekstrim, bisa tidak minum selama 40 hari, tapi dia sanggup untuk melakukan banyak aktivitas itu tadi. Ya, karena memang Allah menciptakan unta itu punya penyimpanan air ya di dalam tubuhnya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan yang kemudian kita lihat di permukaan bumi ini dengan berbagai macam keistimewaan. Ya, itu menunjukkan besarnya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengalihkan perhatian mereka kepada hewan-hewan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah dia tidak melihat ya, bagaimana kemudian unta itu diciptakan gitu ya. Nah,
Ya tentu kemudian nggak hanya unta, Allah hanya menyebutkan salah satu makhluknya saja. Tetapi bagaimana beruang bisa kemudian hibernasi selama 6 bulan begitu kan, bisa tidak makan, kemudian juga ular, ayam ketika dia mengerami telurnya, bahkan penguin ya, katanya penguin itu juga bisa bertahan selama berapa puluh hari, berapa minggu untuk tidak makan dan seterusnya. Nah, itu jadi hewan sebagai makhluk Allah ya, mereka juga ikut bertasbih ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan kalah sama hewan ya. Kalau kita berpuasa dapat pahala. Ya. Kalau mereka berpuasa hanya mengikuti gorizah mereka itu sendiri. Ya, jadi habitnya mereka ya seperti itu. Ya, tapi kita jangan sampai puasa ini juga ikut-ikutan kan ya. Makanya tadi kita harus mempersiapkan amal ibadah puasa kita sebaik mungkin agar dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman itu saja ya dari kita untuk pembahasan kali ini. Nanti ketemu lagi di segmen Tanya Ustadz berikutnya. Buat teman-teman yang mau bertanya ya kepada Al Ustadz, dipersilahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bikinkan videonya. Terkait apa saja, bebas Ustadz ya? Bebas. Bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.